Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik, untuk kelas 2, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Baik, di kelas 2, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, kalau seperti itu. Sebentar ya, Ibu ke kelas sebelah dulu. Baik, di kelas 3, silahkan ketua kelasnya memimpin doa dulu sebelum kita memulai pelajaran. Ayo, Rido, pimpin doanya, nak. Itu di kelas 3, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Di sini Ibu yang akan mengajarkan kita mengenai masalah yang pertama. Kita mau membahas tentang rambu-rambu lalu lintas. Baik, untuk kelas 2, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita tepuk semangat dulu ya. Kalau udah hitungan ketiga, berarti kita tepuk tangan, oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bagus. Udah semangat ya? Sekarang Ibu mau membahas materi pelajaran kita mengenai satuan waktu. Di sini Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita tentang satuan waktu ini. Yang pertama, Ibu akan memberikan gambar. Dari gambar yang Ibu tunjukkan kepada kalian, Ibu harap kalian dapat mengkonversi satuan waktu dengan benar. Lalu yang kedua, kalian dapat menyajikan hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Udah? Itu untuk kelas 2. Dan di sini Ibu mau ke kelas 3 dulu ya sebentar. Kalian Ibu harap dapat membaca buku paket halaman 31. Halaman 31 selagi Ibu mau berikan materi ke kelas 3. Silahkan baca bukunya dulu tentang satuan waktu di buku paket matematika kita halaman 31 ya anak. Bagaimana? Sehat? Itu kelas 3. Apakah pagi ini sudah sarapan? Ada yang belum sarapan? Sudah sarapan kan? Sebaiknya kalau sebelum pergi ke sekolah sarapan dahulu, karena kalau kita belum sarapan, katanya nggak lancar, nggak bisa menerima pelajaran. Jadi sebelum memulai pelajaran, sebaiknya sarapan terlebih dahulu. Baik, di kelas 3, Ibu mau membahas tentang rambu lalu lintas. Tujuan Ibu pembelajarannya, kenapa tujuan Ibu mempelajari kita lalu lintas ini? Agar kalian dapat mengklasifikasi, maksudnya itu mengkelompokkan jenis lambang atau rambu atau simbol lalu lintas dengan benar. Kedua, kalian bisa menuliskan makna lambang atau simbol lalu lintas berdasarkan hasil pengamatan kalian dengan benar. Oke? Sebelum itu, Ibu mau kalian membaca buku bahasa Indonesianya di halaman 40. Nanti Ibu kembali lagi kita bahas ya. Bagaimana kelas 2? Sudah membaca? Oke. Ibu mau tahu, di dalam buku itu ada pertanyaan seperti ini. Ibu mau berikan pertanyaan dari hasil bacaan kalian. Apa kalian tahu dalam 1 minggu itu ada berapa hari ya? Iya, 7 hari, betul. Kalau 30 hari itu berarti 1 bulan, Rio. Iya. Oke. Karena 1 minggu itu ada 7 hari, Ibu mau kalian memperhatikan apa yang Ibu pegang. Kelihatan? Kelihatan? Iya, ini namanya kalender, ya kan? Coba lihat. Kalau dia pada bulan ini bulan berapa? Iya, bulan 5. Kalau bulan 5 ini berarti dia berada 1 bulan. Di dalam 1 bulan itu ada berapa hari? Iya, betul, ada 31 hari.
Iya, ada yang 31, ada juga yang 30 Arsila. Dan ini dia di bulan Mei, dia ada di 31 hari. Kalau ibu bilang, kalau satu bulan itu bisa 30 hari, kalau satu minggu ada berapa hari? Iya, 7 hari. Kenapa bisa 7 hari, Bu? Lihat, ini dia berada di satu minggu. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti satu minggu ada 7 hari. Kalau di tanggal 5 dia hari Senin, di tanggal 6 dia hari Selasa. Kalau ibu bilang, ibu pergi besok lusa, ibu pergi ke pasar besok untuk berbelanja. Iya, berbelanja sayuran. Besok itu berarti kapan ya? Kalau ibu bilang harinya itu hari Rabu tanggal 7, berarti besok itu kapan ya? Tanggal berapa ya ibu itu akan ke pasar? Iya, betul. Tanggal 8, Willy. Tanggal 8 lah besoknya. Kalau ibu bilang, ibu pergi untuk menjenguk nenek kemarin. Kemarin itu dia berada di tanggal, saat itu ibu berada di tanggal 9. Berarti ibu menjenguk nenek kemarin. Di tanggal berapa? Iya, tanggal 8. Kalau saat ini dia tanggal 9, berarti kemarin di tanggal 8. Kalau saat ini ibu bilang dia di tanggal 3, berarti kemarinnya itu di tanggal, iya, tanggal 2. Bagus. Kalian sudah mengerti? Iya, sudah tahu lah ya. Kalau ibu tanyakan, sini ibu mau memberikan kalian tugas individu. Ini tugas individu yang ibu berikan kepada kalian. Ibu harap kalian bisa menyelesaikan ini dulu ya. Bagaimana dengan kelas 3? Sudah selesai membaca? Bagus kalau sudah selesai membaca. Sini ibu mau bertanya, apa saja yang kalian ketahui tentang gambar atau apa kalian pernah melihat simbol-simbol di jalan raya? Udah pernah? Di jalan biasanya simbol-simbol itu ada di pinggiran jalan, atau kita sedang mau menuju ke suatu tempat, kita sering itu melihat rambu-rambu atau simbol di jalan tersebut kan. Sebelum kita belajar, ibu mau kalian membuat kelompok terlebih dahulu. Buat kelompoknya dulu ya, tempat duduk untuk berkelompok-kelompok. Bagus. Ibu mau kalian buat kelompok itu 4 orang dalam satu kelompok. Oke, karena sudah bangkunya sudah tersusun, ibu mau kita tebak gambar ya. Ini ibu ada rambu lalu lintas yang pertama. Jangan lihat ini ya. Kalau tanda S terus disilang ini, tandanya apa? Ada yang tahu? Kalau kita di suatu tempat atau kita ke toko, kita itu ada diberikan tanda S lalu disilang seperti ini rambunya. Iya, seperti ini simbolnya, artinya dilarang berhenti. Berarti kamu tidak boleh berhenti di situ, tidak boleh berada di daerah itu untuk berhenti, tidak boleh. Oke. Terus selanjutnya, kalau ibu ada simbol seperti ini tandanya iya, dilarang masuk. Nah, kalau dia tanda P terus ada silang seperti ini tandanya iya, dilarang untuk parkir. Lalu ada lagi yang paling bawah ini. Apa ini? 80 km. Ini artinya kamu hanya boleh membawa kendaraan seperti ini, hanya di jarak seperti ini. Kilometer ini hanya boleh di kilometer ini saja, 80 km. Selebih dari itu tidak boleh, hanya di 80 km ini. Kalau tanda seperti ini, tanda seperti ke bawah terus disilang, ini tandanya kamu tidak boleh putar balik, tidak boleh asal putar balik. Kamu harus mengikuti jalurnya, mengikuti alurnya. Oke? Kalau ibu tanya, ini ada bentuk sepeda, terus ada tanda silang, ini tandanya iya, kamu dilarang masuk, sepedanya dilarang untuk masuk. Baru yang ini,
Iya, dilarang membunyikan isyarat suara. Tandanya kamu nggak boleh ada suara di situ. Di daerah itu kamu nggak ada boleh suaranya. Oke? Lalu ini lihat, ada tanda mobil, ada tanda sepeda motor dilarang. Tengok. Itu artinya mobil dan sepeda motor dilarang masuk. Berarti di daerah itu hanya digunakan untuk yang bersepeda ataupun yang berjalan kaki. Daerah itu tidak boleh masuk mobil ataupun sepeda motor atau kereta. Oke. Karena kalian sudah mengerti, sudah tahu tentang simbol-simbol yang lalu lintas, Ibu mau setiap kelompok Ibu kasihkan soalnya. Ibu berikan lembar kerja kalian. Ibu mau kalian per kelompok menjelaskan sama Ibu ini simbol-simbolnya ini apa saja. Oke, selagi kalian mengerjakan ini, nanti Ibu akan datang lagi. Ibu mau ke kelas sebelah dulu untuk mengecek gimana perkembangan mereka. Oke, ini Ibu berikan kepada kalian. Bagaimana untuk kelas 2? Apakah sudah selesai? Alhamdulillah. Mudah-mudah kan soal yang Ibu berikan? Iya, bagus. Baru setelah itu Ibu mau kalian buat per kelompok. Silahkan kumpul dulu terlebih dahulu. Berikan pada Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu mau kalian buat per kelompok. Dalam satu kelompok itu 4 orang. Silahkan buat kelompoknya, Nak. Iya, sudah tersusun kan kelompoknya? Karena sudah tersusun kelompoknya, Ibu mau berikan kalian lembar kerja masing-masing. Di sini Ibu mau kalian menjawab soal yang Ibu berikan. Setelah itu, nanti kita dapat presentasikan bersama. Ibu mau perwakilan dari salah satu kelompok untuk membacakan hasil dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Mengerti? Ya, bagus. Kalau seperti itu, Ibu mau ke kelas sebelah lagi ya untuk memeriksa bagaimana hasil mereka. Ibu bagikan kepada kalian setiap meja ya. Untuk kelas 3, apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama ya. Ibu mau perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok selanjutnya untuk maju. Tapi di sini kita agar mempersingkat waktu, Ibu mau hanya kelompok 1 dan kelompok 2. Dan Ibu mau lembar kerja kalian ditukar dengan kelompok lain. Sudah ditukar? Silahkan kelompok 1 dan kelompok 2 membacakan hasil dari kelompok lain. Yang kelompok lain menyimak ya, Nak. Bukan kalian hanya diam saja, disimak. Supaya kalian tahu apakah jawaban yang kalian periksa itu benar apa salah. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Iya, bagus. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah jawabannya sama? Iya, bagus sekali. Ternyata berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Apakah kelompok yang lain juga sama? Kelompok 3, kelompok 4, apa ada kelompok 5 juga sama? Iya, berikan tepuk tangan bersama. Bagus, sepertinya kalian sudah mengerti ya tentang simbol dan rambu-rambu lalu lintas. Di sini Ibu mau bertanya, apa kesimpulan dari yang kita pelajari tentang rambu lalu lintas? Iya, betul. Rambu lalu lintas itu diperlukan di jalan lalu lintas. Karena apa? Kalau tidak ada rambu-rambu, bagaimana bisa teratur di dalam lalu lintas? Kalau ada sesuatu hanya 80 km, coba kalian bayangkan kalau di jalan itu tidak diberikan tentang simbol lalu lintas, orang akan bingung, apakah di sini boleh memutar, apakah di sini tidak boleh memutar, apakah jalan ini boleh dengan kecepatan 100 km per jam, ya kan? Iya, makanya setiap rambu lalu lintas itu dibuat untuk ditaati. Jadi kalian, Ibu harap juga menaati. Saat nanti besar sudah dapat SIM untuk mengendarai kendaraan, Ibu harap kalian mengerti tentang rambu-rambu lalu lintas. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Bagus. Sebagai tindak lanjut dari Ibu ingin memberikan kalian tugas rumah
atau pekerjaan rumah. Ibu harap kalian selain belajar di rumah, kalian bisa belajar selain belajar di sekolah, kalian bisa belajar di rumah tentang rambu atau simbol-simbol lalu lintas. Ibu berikan tugasnya ini ya. Baik, tugasnya sudah Ibu catatkan di papan tulis, silahkan. Sudah Ibu tuliskan di papan tulis, silahkan dicatat. Silahkan ditulis kembali di dalam buku tulis kalian untuk pekerjaan kalian di rumah. Ibu mau ke kelas sebelah dulu ya. Bagaimana kelas 2? Apakah sudah selesai mengerjakan lembar kerja kelompoknya? Jika sudah selesai, silahkan perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Iya, Ibu mau setiap kelompok itu hanya 1 orang untuk mempresentasikannya. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian menukar hasil jawaban kalian agar tidak ada yang curang. Silahkan kelompok 1 menukar jawabannya dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4, dan kelompok 5 silahkan tukar dengan kelompok 6. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Karena kita mau mempersingkat waktu, Ibu hanya memberikan kalian 2 kelompok saja yang maju ya. Dan kelompok lain silahkan dicek apakah jawaban kelompok yang kalian periksa itu benar atau salah. Silahkan kelompok 1 dan 2 maju perwakilannya nak. Untuk Aska dan Raca silahkan maju. Iya, apakah yang dibacakan Raca dan Aska sudah benar? Kelompok yang lain jawaban yang lain benar. Kalau ada yang salah, silang saja ya nak, jangan dibenarkan. Jawaban yang benar sudah dibacakan oleh kelompok Raca dan kelompoknya Aska. Baik, sepertinya anak-anak murid Ibu kelas 2 sudah mengerti tentang satuan waktu, terutama untuk kalender, ya kan? Sudah mengerti tentang satuan waktunya di kalender. Baik, sudah mengerti sepertinya ini semuanya. Jadi Ibu mau memberikan penguatan kepada kalian. Jadi kalau dalam suatu bulan itu, baik itu dia berapa minggu, setiap minggu atau per bulan. Jadi kalau Ibu bilang dalam 1 tahun ada berapa bulan? Iya, ada 12 bulan. Jadi kalau dia dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti 12 bulan itu ada berapa hari? Iya, 360 hari. Dalam 1 bulan itu ada 4 minggu dan ada berapa hari yang tidak lengkap, jadi dia hanya di 4 minggu saja. Dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Yang kalau kita berkegiatan, jadi kalau kita tanya, besok Ibu tanya, kita besok lusa, Ibu saat ini kita ada di hari Senin. Kalau Ibu tanya, besok lusa kita akan mengadakan ujian mendadak, ujian untuk percobaan UAS kalian. Ibu tanya seperti itu. Besok lusa berarti besoknya lagi. Kalau besoknya hari Selasa, berarti besok lusa hari bagus, besok lusanya hari Rabu. Sudah mengerti nak? Baik, sebagai tindak lanjut kalian di rumah, Ibu mau memberikan tugas atau PR kalian di rumah. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya. Ibu bagikan ya lembar kerja. Lembar kerja kayak ada di buku. Iya, di buku paket halaman 32. Iya, silahkan kerjakan di buku paket halaman 32 untuk tugas rumahnya. Ya, bagus, terima kasih ya Arsila sudah mengingatkan Ibu. Baik, kalau begitu Ibu sebentar ke kelas 3 dulu ya. Baik, untuk kelas 3 sudah selesai mencatat untuk tugas rumahnya di papan tulis. Iya, baik, kalau sudah selesai silahkan, karena kita sudah memasuki waktu istirahat, silahkan simpan bukunya. 3 menit lagi kita akan istirahat. Silahkan simpan bukunya dan tunggu waktu istirahat. Ibu harap nanti istirahat kalian bisa untuk membuang sampah pada tempatnya. Selesai berjajan silahkan buang sampah pada tempatnya ya nak. Lalu untuk
tugasnya jangan lupa karena kita akan bahas besok. Oke? Baik, bagaimana untuk kelas 2? Sudah tahu? Oh, sudah waktunya istirahat. Silahkan kerjakan tugasnya. Hari Kamis akan kita bahas lagi mengenai kita bahas tugasnya di hari Kamis tentang PR itu ya. Nah, silahkan berjajan, jangan buang sampah sembarangan karena sudah belnya, udah saatnya bel. Silahkan buang sampah pada tempatnya kalau selesai berjajan ya. Jangan buang sembarangan ya nak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 3 silahkan istirahat. Jangan lupa kerjakan tugas rumahnya di rumah. Ibu akhiri pelajaran kita. Selamat berjajan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.